Halo Sobat Bantu Spaghetti Craft. Oke, di video kali ini gue pengen bahas tentang namanya nuclear reactor. Nuclear reactor adalah bagian dari energy and electricity yang mesin ini dipakai untuk memproduksi energi. Kita lihat di sini ada nuclear reactor ya, dengan menggunakan enhanced crafting table dengan item-item berikut. Banyak ya itemnya dan dia tergolong sulit untuk dibuka, untuk dikumpulkan. Maka baiknya penggunaan dari si nuclear reactor ini bukan sebagai pembangkit energi di awal-awal main game SF ya, jangan ya, karena nanti maintenance sulit dan juga buat pembuatannya juga sulit ya. Nanti baru jadi satu buah nuclear reactor. Nah, kalau kita lihat baca keterangannya, dia memerlukan air sekelilingnya dan juga harus supply dengan reaktor coolant cells. Terus bagaimana kalau bila ia tidak penuhi dari syarat ini? Maka nanti nuclear reaktor yang tadi kalian buat dengan item-item sulit ini, dia bakal berubah jadi obsidian, bakal meledak ya sebutannya, bakal explode dan akhirnya menghasilkan obsidian. Obsidian tadi tuh nanti dia udah dengan tidak apa-apa, udah jadi sampah aja gitu. Jadi bayangin aja dengan kesulitan tersebut, kalian tidak tahu cara penggunaannya, cara handlingnya, dan akhirnya jadi begitu ya, jadi rusak mesinnya gitu. Nanti untuk seperti kebanyakan dari energi generator lain, nanti memerlukan fuel. Di sini fuel utamanya adalah uranium. Nanti uranium yang dipakai akan menghasilkan byproduct berupa nanti neptunium. Nanti neptunium yang dipakai bakal menghasilkan byproduct berupa namanya plutonium. Nah, plutonium ini sebagai bahan crafting bersamaan dengan uranium di dalam heated research chamber menghasilkan boosted uranium gitu ya. Jadi sebenarnya tuh bisa dibilang fuelnya tuh agak-agak bisa recyclable ya. Jadi kalian nggak banyak produknya, tapi kayak gitu nanti agak rumit penanganannya gitu ya. Jadi kalau karena tadi uranium sebagai sumber utama fuelnya, maka gue pengen jelasin sedikit tentang sumber-sumber uranium itu sendiri. Nah, uranium itu bisa didapatkan pertama dari geominer. Kalau kita dari geominer ya, kita lihat dari geominer, dia dapat memberikan small chunk of uranium gitu ya. Nanti gue pernah buat kok videonya tentang cara membangun geominer. Nanti bisa lihat videonya, nanti gue kasih link di bawah. Sama nanti berarti 4 small chunk of uranium bisa membuat satu buah uranium gitu ya. Terus selain itu nanti bisa juga nih dari sifted ore. Sifted ore ini nanti sifted ore nanti bisa diubah menjadi tiny pile of uranium ya. Nanti gue bakal jelasin deh, bikin video sendiri tentang hal tersebut gitu ya. Nanti dan itu juga dari selain dari sifted ore bisa juga dengan cara paling bagus, yaitu dengan mengubah dari cobblestone dengan uranium extractor ya. Ini ada namanya uranium extractor, di mana ia dapat mengubah cobblestone menjadi uranium gitu ya. Jadi nanti sebenarnya nggak jadi uranium langsung sih, tapi nanti dia bakal hasilin small chunk of uranium, dimana kita perlu nanti convert menjadi uranium gitu ya. Jadi diperhatikan karena ia cukup tricky ya untuk pembuatannya. Nah, oke. Lanjut tadi ya. Ini tadi fuel-fuelnya terus dijelasin. Kalau kita baca-baca lagi tentang fuel-fuel itu sendiri, kalau uranium bertahan 20 menit gitu ya. Jadi satu buah uranium dipakai buat membangkit listrik, nanti menghasilkan 600.000 joule totalnya. Nanti setelah habis, nanti si uranium ini menghasilkan byproduct namanya nanti neptunium. Nah, neptunium ini nanti bisa juga dipakai sebagai fuel. Nanti satu buah neptunium berlangsung atau dapat dipakai selama 10 menit menghasilkan total 300.000 joule. Nanti byproduct berupa plutonium. Nah, plutonium tapi nggak bisa dipakai langsung, dia harus di-convert dulu barengan sama uranium menjadi namanya boosted uranium. Boosted uranium bisa juga dipakai sebagai bahan bakar di nuclear reactor ini menghasilkan total 750.000 joule dan berlangsung selama 25 menit ya. Oke, keep in mind tadi kalau coolant-nya sendiri, coolant-nya ini reaktor coolant cell. Satu buah reaktor coolant cell dapat dipakai untuk mendinginkan reaktor tersebut selama 25 detik. Jadi dikit sebentar banget ya. Berarti 25 detik. Berarti kalau kita konflik nih tadi misal ada misal ada nuclear reaktor. Dia uranium kan 20 menit ya. 20 menit berarti dalam detik tuh 1200 detik. 12 detik berarti dibagi 25 kira-kira 48 ya. 48
reaktor coolant cell. Nanti kalian hitung sendiri aja ya, itu kira-kira aja kali atau saya salah hitung itu gimana. Tapi intinya satu buah uranium memerlukan berpuluh-puluh reaktor coolant cell untuk bertahan gitu ya. Keep in mind, jangan sampai si mesin reaktor ini dia running atau memproduksi energi tanpa ada reaktor coolant cell, atau dia bakal jadi obsidian. Ntar kalian akan kasih unjuk ya gimana caranya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Pertama, oke, ini settingannya ya. Walaupun tadi katanya harus dikelilingi oleh air, tapi kayak gini aja bisa kok. Nggak harus kayak harus 3x3 air gitu. Di tengah-tengah nggak harus kayak gitu. Nanti kayak gini udah bisa, kita masukkan ke sini, ke reaktor. Kita coba dulu ya, kita produksi energi dulu. Ini biar jelas nih. Kalau kita masukin uranium, dia ada lavanya ini. Nah, berarti itu dalam 20 menit dia bakal habis nih gitu ya. Tapi masalahnya apabila kita nggak ngasih coolant dalam sampai presentasinya ini habis, dia bakal meledak. Ya, kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Ini kalau nggak kasih coolant ya. Apabila ia running tanpa pembuatan coolant, dia akan meledak. Jadi apa? Dia langsung menjadi obsidian. Dimana ini nggak bisa di-convert ya, ini udah hancur nih. Kita harus buat baru kalau kalian pengen tetap memproduksi energi dengan nuklir reaktor. Jadi sayang banget ya, udah susah dibuat. Kita salah cara pemakaiannya, jadi meledak kayak gini gitu ya. Terus selain itu dengan apabila misalnya kita running nih, soalnya kalau kita gini ya, dia nggak bakal meledak sih, karena belum running ya. Jadi kalau kita nah kalau kita kasih ini nih, buat ya. Kalau kalian masukin energi dan dia nggak running, kan nggak ada kayak semacam lava kristal gitu di sini ya. Berarti itu error. Kita pasang ulang, kasih uranium. Nah, ada kan lava kristalnya. Nah, akhirnya kita taruh sini satu buah air ya, satu buah batu gitu ya. Apakah meledak? Jadi kita nggak bisa ngide tuh kayak, oh gimana kalau kita setting kayak gini, oh gimana kalau misalnya di sini kita matiin gini gitu ya. Nggak bisa ya guys, karena ini bakal meledak reaktornya gitu ya, dan rusak item kalian. Jadi yang wajar-wajar aja, pasang di sini satu buah. Nah, akhirnya kita produksi. Coba kita ulang dulu. Oke, kita produksi di sini, dan akhirnya kita kasih coolant di sini ya. Kira bisa running nanti dia. Setelah dia 0%, nanti coolant ini bakal habis dan bisa bikin bertahan selama satu siklus atau 25 detik gitu ya. BTW, kalau kita lihat nih, kalau ada access portnya. Access port itu dia, kalau kita baca reactor access port, itu dia bisa buat si nuklir reaktor tersebut berinteraksi langsung dengan si hasil di sini ya. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam hoppernya gitu lah ya. Jadi apabila kita naruh dia di tempat yang tepat, dia bisa kita tempat singgah sementara supaya bisa berinteraksi langsung dengan alat penyuplai dari si uranium maupun dari reaktor coolant cell gitu ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tuh manual ngisi di sini, karena nanti bakal ada semacam blok yang bisa berinteraksi langsung dengan si nuklir reaktor di sini gitu ya. Terus gimana cara masangnya? Kita pasang nuklir reaktor di sini. Nanti kita coba ya. Dia kan katanya 3 blok ya. 3 blok di atas kan. Iya, 3 blok bawah dari reaktor. Kalau kita lihat 3 blok, itu kayak lebih ke 2 blok ya. Kalau kita di sini nih, kita pasang di sini, baru nanti bakal nih detected ya. Reaktor detected. Terus gimana kalau kita taruh di bawahnya? No, not detected. Jadi harus kayak kita pasang 2 blok di atasnya di sini kayak gini. Kayak gini lah. Nah, gitu ya. Itu nanti bisa kita pasang. Oke, itu ya. Jadi nuclear port reaktor access port itu ditaruh di sini gitu ya. Nanti gimana maksudnya tujuannya? Nanti kita bisa taruh di sini langsung gini ya. Nah, segini. Jadi bakal ngisi secara langsung apabila ini kosong gitu ya. Coba bentar. Kadang tuh apabila kalian kayak kosong gini, nah tuh kisi ya. Tapi apakah ngisi ini reaktor coolant cell-nya? Dulu. Tadi turun langsung ya. Gua nggak manual dari sini ke sini, tapi dia langsung nurunin barang berupa fuel slotnya dari bawah ke sini gitu ya. Nah, nanti kalau ini kan coolant cell sini.
Kalau ini kan kosong awalnya, kita lihat apakah turun setelah diperlukan. Nah, langsung turun kan ya. Nah, turun kan tuh pindahkan dari sini ya. Jadi kalian tinggal ngisi aja tuh si coolant cell-nya di sini ya. Jadi dia bakal turun manual. Jadi kalian isi gini. Nanti kalau bila diperlukan, maka ya bakal memindahkan isinya dari sini ke bawah sini gitu ya. Gitu. Nah, kok ingat ya, bukan small chunk tapi perlunya uranium itu langsung. Oke gitu. Nanti dia bakal turun, nah kan kisi ya. Nanti kalian tinggal tungguin doang dan mastiin kalau si barang-barangnya tersebut syarat-syaratnya itu terpenuhi ya, mulai dari si fuel itu sendiri maupun uraniumnya jangan sampai habis. Tapi ya keep in mind kalau kita tuh perlu cuman satu buah uranium dalam waktu 20 menit ya, jadi cukup sedikit. Berarti kalau 20 menit buat 20 menit, berarti 3 uranium buat 1 jam. Berarti tinggal 3 kali 24. Berarti perlu 72 dalam 72 berarti cuma perlu 72 uranium dalam 1 hari gitu ya. Jadi cukup banyak tuh, cukup nggak terlalu banyak lah, nggak sebanyak nanti si coolant cell perlu dalam sehari. Nah itu jadi ininya tuh coolant cell yang perlu diproduksi. Sekarang pasti bingung ya, terus gimana cara buat coolant cell-nya? Maksudnya cara produksinya. Itu kalau produksinya itu kita memerlukan mesin di sini ya. Sini ada mesin namanya ada freezer sama ada namanya extreme freezer. Di sini tuh sebenarnya tuh sebenarnya nggak perlu extreme freezer banget sih, tapi kalau kita lihat nih kalau kita lihat dari cara-cara produksinya pembuatan dari coolant cell itu kan memerlukan memerlukan air memerlukan bucket of water yang nanti yang diubah menjadi ini kita sini nih. Jadi water of bucket ini harus diubah menjadi ice. Nanti ice bisa diubah menjadi packet ice. Nanti packet ice bisa berubah menjadi blue ice. Mana blue ice nanti bisa diubah menjadi reaktor coolant cell. Nah, itu banyak banget kan stepnya ya. Nanti perlu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali konversi menjadi reaktor coolant cell. Sedangkan kalau kalian punya punya extreme freezer, dia tuh bisa ngubah extreme freezer ya. Extreme freezer dia tuh bisa mengubah ice langsung ke coolant ice gitu ya. Jadi dia bisa langsung bypass beberapa step gitu loh. Jadi yang kalian perluin cuma produksi es aja. Nanti kalau bisa memproduksi es, baru nanti bisa langsung loncat ke coolant-nya langsung ya, ke coolant. Jadi itu sangat menghemat waktu dan resources ya gitu. Jadi coba kita langsung aja ya. Jadi coba kita ubah nanti satu buah es bakat bisa jadi satu buah es gitu ya. Es bakat, water bucket jadi ubah satu buah es. Coba kita produksi terus. Nih embernya dapat lagi ya, jadi jangan khawatir ember hilang gitu. Oke, dapat nih 4 ice ya. Tapi kan kalau ice tadi kan bisa memerlukan ini ya, bisa kita perlu freezer lagi nih, kita ubah lagi nih, bisa gitu ya. Nah, jadi packet ice. Jadi kayak stepnya tuh kayak banyak gitu kan ya. Ini BTW cepet karena karena settingan dari si Slime cepet. Karena nanti kalau kalian main di server yang umum, jadi itu dia lama banget produksinya buat konversi mesinnya gini, misalnya kayak gini nih. Mungkin sekejap ya, cuma 3 detik ya, 2 detik, 3 detik. Sedangkan kalau misalnya kita di mesin yang lain bisa jadi tuh bisa 10 detik, bisa di 20 detik gitu ya. Jadi bisa lama banget. Dan jangan lupa ini freezer 3 ya, freezer yang tingkat ketiga, bukan freezer yang pertama. Jadi ini udah tingkat paling akhir dari freezer gitu ya. Makanya lumayan cepet gitu ya. Oke, berarti ice coba ice. Sedangkan kalau kita tadi punya ice, kita punya ice ya. Ini. Nah, jadi ice tadi kan bisa diubah jadi reaktor coolant cell ya. Jadi berapa sih ice yang diperluin dan berapa hasilnya gitu ya. Kalau kita cek di sini dari 4 buah es menjadi 2 reaktor coolant cell. Jadi cukup lumayan ya. Jadi 2 banding 1 gitu. Jadi kalian perlu 2 es untuk jadi 1 gitu ya. Reaktor coolant cell. Sedangkan tadi kalau kita 1 buah uranium dia perlu 48 sel misalnya. Tadi kalau coba kalian itu manual bisa jadi 2 sel itu. Jika satu buah uranium memerlukan reaktor coolant cell sebanyak bila satu uranium menghasilkan 20 menit, sedangkan 20 menit itu berarti 1200 detik. Berarti kan 1200 detik kan dia memerlukan kan ada satu reaktor coolant cell kan bisa bertahan 25 detik ya. Berarti itu kayak perlu 48 gitu loh, 48 reaktor coolant cell. Berarti dia memerlukan kira-kira 48 dikali 2.
atau 9 atau berapa, 48 kali 2, 96 S ya, 96 S untuk bisa, atau 96 water bucket supaya bisa kalian memenuhi 1 unit uranium dibakar di reaktor ini. Jadi intinya tuh cukup banyak ya resources yang diperluin buat maintenance produksi energi oleh nuklir reaktor ini. Jadi itu ya, jadi itu yang kalian ketahuin bahwa ternyata tuh untuk penggunaan atau pembangkit energi dari si reaktor fuel cell tuh seperti itu gitu ya. Jadi nggak gampang dan cukup berbelit-belit. Jadi selain itu kalian juga harus tahu bagaimana cara handlingnya supaya nggak kehilangan banyak resources gitu ya. Mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin. Apabila masih ada yang kurang atau kalian kurang paham, bisa kalian kabarin gue di bawah ya.